Selamat bertemu kembali dalam tayangan Naon. Hari ini kita akan membahas beberapa episode tentang anak asuh Noti. Anak asuh Noti, Noti bakar, Roti. Roti. Noti coklat, Noti keju, Noti bukan roti ya. Kita mulai dengan yel-yel 1, 2, 3. Naon, naon, nafas tetap 2. Sebelah saya ada Gabriela Agnes ya. Adalah salah satu anak asuh saya. Saya asuh. Jangan nangis ya Agnes. Nanti kalau besar, jangan. Kalau besar nanti kamu akan bisa mencapai cita-cita. Tema kita hari ini mau bahas tentang mimpi yang terwujud ya. Jadi mimpi yang terwujud. Kalau mimpi terus kan tidur Agnes ya? Iya. Agnes silakan memperkenalkan diri dulu. Silakan Agnes. Saya Gabriel Agnes. Biasa saya dipanggil Agnes. Saya dari SMA Kristen Kalam Kudus. Saya di sini melayani tamborin. Lalu saya keluarga saya, papa saya sudah tidak bekerja karena kakinya pernah sakit dan nggak bisa jalan. Mama saya sekarang berjualan batagor sama jus di depan rumah. Saya punya satu kakak saya kerja di Sejiwa Coffee. Sejiwa Kopi ya? Iya. Kopi ya. Sejiwa Kopi. Ada kopi yang nggak boleh diminum. Fotokopi. Jadi Agnes ini main tamborin pelayanannya ya. Jadi Agnes tuh kalau kami yang tim biola itu mau pelayanan, maka ada tim biolanya, kemudian yang main tamborinnya ini Agnes dan Karen ya, mereka berdua bersahabat. Jadi sebagaimana tema tadi, bagaimana mimpi terwujud. Jadi mimpi setiap anak-anak yang mau sekolah, salah satu yang terdekat itu pengen bisa kuliah, betul ya? Iya. Nah sekarang mungkin jelaskan dulu kondisi ekonomi dari Agnes, memungkinkan nggak kalau bisa sampai bisa kuliah? Karena tadi Agnes bilang ya kalau mau kemana kuliahnya, tadi bilang kalau nggak sampai bisa ya sudah kerja dulu. Silakan jelaskan. Pengennya ke sekolah tinggi akuntansi negeri. Tapi karena jauh juga dari keluarga, jadi orang tua kemungkinan besar nggak ngizinin. Sama opsi keduanya di Bandung di Institut Teknologi Harapan Bangsa. Itu juga kalau misalnya kondisi keuangannya memungkinkan. Kalau misalnya nggak memungkinkan, milihnya buat kerja aja. Kerja aja. Tadi poinnya ada searching di Google itu untuk studi selama di ITHB untuk S1 ya. Iya. 7 semester itu kalau nggak salah 20 juta. Katanya ada potongan 6 juta. Uang pendaftaran berapa? 2 juta. Kurang lebih nggak tahu lah. Jadi kalau total kuliah di ITHB itu ya kurang lebih 30 jutaan lah ya. Iya. Sampai selesai ya. Iya. Nah, Agnes ini punya spesifik kemampuan itu di akuntansi. Jadi kenapa sampai minat ke akuntansi sampai mau masuk ke STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional? Sebenarnya awalnya cuman iseng aja karena waktu SD pernah saudara saya sekolah akuntansi. Akuntansi itu kan harus ada balance. Waktu dia hitung itu nggak balance, tapi dia minta tolong saya buat hitungin. Terus hasilnya balance. Dari situ saya suka akuntansi karena saya suka menghitung. Ya, jadi itu nggak sengaja ya. Awalnya coba kok saya pinter ya menghitung ya. Menghitung. Ini bisa dihitung nggak mereka nih? Dihitung apanya ya? Apanya? Dosanya. Dosanya, bakatnya dan segala macam. Kemudian anak remaja ini seperti Agnes, hari tahun ini 17 tahun kan ya? Iya. Jadi biasanya itu salah satu dan termasuk poin ini juga itu masalah kepercayaan diri. Poin ini juga dulu nggak percaya diri Agnes, nggak berani pacaran terus terang dari kecil. Karena kenapa? Merasa diri jelek, nggak menarik, cuman memang banyak bakat betul, tapi nggak berani ya. Jadi kalau wanita deketin Pak Wendy itu dua kemungkinan. Satu, dia memang tulus mencintai karena bisa terima Pak Wendy apa adanya. Yang kedua, dia buta. Ya, ngapain ngejar saya gitu ya? Rasanya sih makin setelah menikah rasanya makin berumur Pak Wendy kayaknya jauh lebih menarik daripada sewaktu remaja ya.
Itu hoax sih. Oke, apa pengalaman Agnes merasa nggak percaya diri lalu dalam hal apa? Karena waktu kecil tuh suka dibilangin Anas tinggi gitu, terus udah seneng kan, oh tinggi Emang kayaknya. waktu kecil tinggi gitu, Iya. pertumbuhannya lumayan ya. Iya. Oke. Terus pas mulai masuk SMP itu kok ngerasa pertumbuhannya makin lambat, terus orang-orang pada nanya, Nas kok nggak bertumbuh, terus pada Ya nanya. yang ketawa kenceng ya itulah mirip-mirip ya. Iya. Oke, nanti harus ngomong juga ya. Ya silakan Agnes lanjut. Pada nanya, Nas kok nggak bertumbuh, Nas kok tingginya nggak stuck gitu. Terus ada juga saudara yang bilang katanya, kok pertumbuhannya stuck, jadi kayak ngehina nggak bisa tumbuh lagi gitu kan. Terus karena jerawat juga, karena dulu banyak orang yang bilang mukanya mulus, tapi makin kesini kan makin hormonnya bertumbuh kali ya. Jadi ngerasa kok orang lain bisa glow up gitu, kenapa nggak bisa, aku sendiri nggak bisa glow up. Terus suka dibilangin juga sama saudara sendiri, kok jadi jerawatan. Terus banyak juga yang nanya, Nes kok muka lu jadi gitu. Itu langsung kayak down gitu, kayak ya sebenarnya nggak minta juga kayak gini, tapi ya harus gimana lagi. Ya berkali-kali saya juga bilang ke Agnes ya, Agnes siapa bilang kamu tidak tinggi? Ya toh tinggi, wanita itu kalau sudah tinggi badan 140 saja sampai 150 ya untuk ukuran Asia itu sudah tidak masalah. Dan berkali-kali saya bilang ke anak-anak asuh itu yang wanita, yang penting itu jaga proporsional tubuh sebetulnya, betul kan? Ya. Jadi kalau sehat, jaga proporsional tubuh ya, jangan tingginya ke samping. Wah, itu ya. Jadi makan itu perlu diatur. Yang kedua, kalau tentang jerawat itu ya semua juga sama. Oh, ini waktu remaja dulu itu jerawat pasir. Banyak kayak pasir, kecil-kecil, wah digaruk-garuk. Itu bisa disembuhkan. Cuman kesimpulannya sih ya, omongan itu berbahaya. Jadi omongan itu berbahaya dan itu dimulai dari keluarga. Saya seringkali kepada anak-anak saya juga terus memberikan kepercayaan diri. Jadi anak saya paling kecil suka bilang, papa itu selalu apa aja yang dibuat sama anak saya yang paling kecil tuh dibilang hebat. Ya karena sangat penting sekali memberikan sebuah apresiasi gitu ya. Kali silakan lanjut, yang tadi kenapa ketawa kenceng? Hah? Nah kenapa nggak tumbuh gitu? Kamu rasa nggak tumbuh nggak? Belum kan masih 1 SMP. Iya. Nah coba diapain dari pengalaman Aks pernah ngalamin, kamu ngalaminnya gimana? Gak ngalamin gimana? Nggak peduli ya? Ya gak peduli. Nah, jadi ada dua, dia nggak peduli, ya nggak kan bukan juga nggak tinggi kan ya? Rasa Emang tinggi nggak? sebenarnya kurang tinggi sih Pak. Oh, Emang kurang tinggi kenyataannya juga. kurang tinggi. Tapi gak peduli omongan orang. Betul, hebat. Harus belajar tuh Indonesia. Ya kadang juga orang-orang mikirnya bercanda kan, sampai akunya sendiri ketawa. Iya nggak tahu, tapi tetap aja kalau pulang ke rumah tuh kayak, oh iya ya, kenapa ya gitu, kayak sampai kepikiran gitu. Padahal pas dia ngomong tuh kayak ya udahlah bercanda gitu. Iya. Pandi dulu waktu remaja tuh kurus, bener-bener kurus. Sampai disebutnya si tiang listrik. Wah kurus ya. Cuman ya memang begitulah, bullying itu terjadi di dunia anak-anak youth ya. Iya. Dan kalau semakin orang nggak percaya diri, semakin kalau bisa nangis, wah semakin seneng. Itu sifat berdosa ya. Jadi yang suka bullying bertobatlah, tindakan itu tuh membahayakan. Oke. Nah, sekarang kembali tentang bagaimana mimpi itu bisa terwujud. Agnes yakin kalau nanti kalau mau kuliah itu bisa terwujud, gimana caranya? Awalnya sih waktu sebelum masuk ke SMA pengennya masuk ke SMK buat ambil akuntansi. Tapi banyak yang bilang udah nggak usah masuk SMK, soalnya negeri, takut ke bawah gitu-gitu. Terus akhirnya ya udah masuk ke SMA Kristen Kalm Kudus, karena di SMA Kristen Kalm Kudus jurusan IPS-nya tuh ada peminatannya, jadi bisa milih ada jurusan-jurusannya gitu. Saya milih akuntansi, tapi waktu kenaikan kelas nggak bisa dilanjut karena sekolahnya bilang masih ada tunggakan gitu.
jadi nggak bisa lanjutin ke peminatan akuntansi. Sampai guru akuntansinya bilang kenapa pindah katanya gitu. Tapi ya sebenarnya aku juga nggak mau gitu masuk ke reguler, pengen di akuntansi, soalnya kayak siapa tahu dari kelas akuntansi ini bisa terus dapat beasiswa di akuntansi sampai kuliah. Tapi ternyata nggak bisa. Ya, di Kalam Kudus itu IPS itu dibagi dua, ada IPS biasa, ada namanya IPS peminatan. Nah, kalau peminatan itu ada uang tambahan lagi ya. Iya. Ada biaya tambahan lagi. Kemudian jadi bisa masuk ke bagian akuntansi salah satu dari yang peminatan. Iya. Dari sekian banyak ya. Iya. Nah, karena itu tertunggak sehingga dihentikan sama sekolah di IPS peminatan. Salah satu kendala di dalam mewujudkan mimpi itu, yang utama sebetulnya sih kalau orang punya tekad itu pasti akan terwujud. Namun juga tentu akan menghadapi kendala-kendala. Jadi yang saya tahu dari anak asuh yang Tuhan titipkan kepada saya itu, dari 10 anak asuh 3 lah yang bisa kuliah, itu pun dibantu orang lain, dibantu beasiswa dan segala macam. Tapi 7 rata-rata bekerja dulu, kemudian udah gitu lanjut kuliah, betul kan ya? Iya. Tapi rata-rata semuanya nggak lanjut kuliah, ya. Udah kerja kebanyakan nggak lanjut kuliah. Nah, saya berdoa agar Agnes ini kalaupun nanti kerja itu tetap bisa lanjut kuliah. Amin. Bagaimana saudara untuk bisa mewujudkan mimpi daripada anak-anak ini? Saudara bisa berbahagia. Bagaimana berbahagianya? Saya bertemu dengan satu keluarga itu 20 tahun tuh, Pak Wendy tolong saya pengen punya anak ya. Ya tapi hanya Tuhan, kita kan berdoa, Tuhan yang menjawab, betul ya Agnes ya? Iya, betul. Sampai kemudian ya dia agak putus asa. Saya katakan mengasihi itu kan bisa disalurkan. Nah, salah satunya kepada anak-anak asuh ini. Saya sewaktu nikah, saya bilang kepada istri saya Ibu Helen, saya pengen punya anak minimal 6. Dia kaget luar biasa ya. Tapi untung gak pingsan. Tapi Tuhan izinkan punya 3 anak kandung ya. Tapi Tuhan lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi sebenarnya yang agak saya urus itu sekitar 30 anak. Jadi 10 kali lipat. Saudara-saudara, sungguh berbahagia kalau saudara menjadi orang-orang yang bisa berbagian di dalam mewujudkan mimpi-mimpi bagi orang-orang yang sedang bermimpi, khususnya anak-anak muda. Kalau kita biarkan anak-anak muda ini tetap bermimpi, berarti tidur terus, Iya. enggak bangun-bangun ya. Saya rasa cukup. Jadi hari ini kita perkenalan dengan Agnes, sebagai Gabriela Agnes. Dia banyak membantu saya dan saya terus memberikan dorongan kepada Agnes untuk bisa percaya diri. Ada satu kesaksian juga saudara, namanya Fei. Fei ini dia main biola. Mungkin kalian juga nggak tahu ya. Tapi banyak pernah kirim kan? Iya. Pernah tahu ya? Itu kan main di Trans TV ya. Iya. Baru saya main di Trans TV, ketemu siapa sih? Bukan Sule, siapa sih? OVJ ya, di Opera Van Java. Jadi Fei ini waktu ketemu dengan saya diantar sama papahnya, itu kurang percaya diri, padahal pintar. Jadi mungkin mirip-mirip dengan Agnes lah. Jadi kurang percaya diri itu. Lalu dia sudah pandai biola ya. Saya lebih mengutamakan itu bagaimana bisa menghayati bermain biola dengan baik, bagaimana bisa meningkatkan kepercayaan diri. Wah, saya lebih memacu setiap kali ketemu latihan biola itu memacu kepercayaan dirinya. Pak ini bagaimana bisa percaya diri dari segala sesuatunya? Ya, tapi Tuhan luar biasa ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua akan bisa menggapai mimpi. Saya dari awal udah bilang ke Agnes lebih banyak bicara. Aduh, Pak ini saya nggak bisa bicara. Nggak mungkin ya. Jadi kalau sudah percaya diri, pasti saudara akan lancar berbicara. Mungkin dari Moses ada sesuatu nggak? Mau ngomong apa nggak? Hah? Nggak ada. Cuma duduk aja ini. Oke. Felis mau lanjut apa? Felis kan dulu nggak jerawatan, sekarang jerawatan. Kamu nggak peduli juga ya? Nggak peduli. Pas belajar, dia nggak peduli. 4 bulan nggak ketemu Felicia itu, sebelum itu tuh wah mulus. Waktu itu ada nyamuk nemplok di pipi Felis, kepleset jatuh, kakinya patah. Dia nggak peduli. Tapi saya tahu Felis ini adalah orang yang sangat percaya diri, salah satu Felicia ya. Ini juga Esther ya. Esther ketemu Pak ini juga dulu
malu-malu banget, Ngomong juga pelan. ngomongnya pelan gitu ya, sampai saya bilang ini ngomong apa enggak nih anaknya, betul nggak Esther? Dijawab Iya. betul kan? Iya. Nah kenapa bisa berubah total sekarang jadi sangat percaya diri dan suaranya kencang, menggelegar? Nah kenapa Esther? Silakan jawab. Lihat ke depan Esther. Soalnya didukung sama Pak Wendy juga, Keras dikit Esther. Ya, ayo lanjut. didukung sama teman-teman juga, ya gitu. Didukung sama teman-teman juga. Cepet ini mic-nya di sini. Lanjut ngomong. Cepet. Udah Pak. Ya saudara, terima kasih untuk beberapa orang yang merespon tayangan kami. Dan kemudian Pak Wendy kami mau berbagian mendoakan. Ada yang menanyakan anak ini itu siapa, bagaimana. Saya tidak sanggup melakukan banyak hal, hanya dengan kekuatan Tuhan, tentu juga dengan orang-orang yang mendukung, mencintai kami anak-anak yang sudah Tuhan titipkan. Kita terus berdoa juga buat orang tua masing-masing, khususnya buat Papa ya, Iya. Papa Agnes yang karena dulu pernah basket, kemudian sampai nggak bisa jalan, sampai pakai tongkat segala macamnya. Iya. Sekarang jadi praktis tidak bekerja, dan mamahnya itu yang berjuang untuk jualan batagor dan jus di Sukamana. Apapun keadaannya, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, temanya bagaimana mimpi itu bisa terwujud. Saudara boleh berbagian untuk mewujudkan mimpi daripada anak-anak untuk menggapai bintang. Kita ini jalan-jalan dari hutan. Lihat di belakang tuh binatang ini. Ya, oke. Iya. Kita mau berburu harimau. Siap? Ayo kita tinggalkan. Ada di sebelah sana kali. Ayo.